Baik, kita mulai ya, Mbak Ajeng ya. Oke, Selamat siap. malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sobat Waalaikumsalam personality warahmatullahi plus wabarakatuh. dimanapun berada. Malam hari ini kita kembali bertemu lagi di acara Ngobras, Mentor Kepribadian, yang mana acara ini kita adakan rutin setiap hari Selasa dan Jumat malam jam 19.45. Di acara ini kita mengundang beberapa penggiat kepribadian atau personality yang mana mereka telah mempraktekkan personality plus untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin sebagian belum pernah mendengar nih, apa itu personality plus? Personality plus itu salah satu ilmu psikologi yang diciptakan oleh Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Jadi di situ dibahaslah 4 karakter manusia. Yang pertama koleris, sanguinis, melankolis, flekmatis. Nah, 4 karakter manusia ini memiliki kelebihan sendiri dan memiliki kekurangan sendiri. Nah, bagaimana nih praktek di kehidupan sehari-hari? Sejauh mana manfaat personality plus? Kita akan ngobrol dengan seorang womanpreneur, ya womanpreneur, dan beliau ini background pendidikannya luar biasa nih. Ya, jadi SH, SPD, AUD. Wah, keren banget kan ya. Terus beliau sebagai pendidik, sebagai owner agrowisata ya. Ada karet, ada durian, terus ada IO juga. Beliau handle beberapa BIMTEK anggota DPRD dan beberapa event yang lainnya. Nah, eh, kita sambut ya dengan meriah Mbak Ajeng dari Magelang. Apa kabar Mbak Ajeng? Ya, halo. Kabar baik, Alhamdulillah, Pak Hermansyah, Bu Dwi. Ya, baik. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing malam hari ini ke teman-teman Sobat Personality. Semoga apa yang akan Ya, di-sharingkan Mbak Ajeng ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman Sobat Personality. Nah, Mbak Ajeng, kalau ngelihat dari titelnya cukup lumayan panjang nih ya. Boleh cerita sedikit nggak? Eh, apa ini? Titelnya SH, SPD, AUD. AUD itu apa itu, Mbak? AUD itu anak usia dini. Jadi dulu ketika awal mau kuliah ya, sekitar tahun 2001, sebenarnya saya ingin mengambil jurusan psikologi. Cuman Hmm, karena ayah saya background-nya dosen di bidang hukum, kemudian orang tua menyarankan saya untuk masuk ke Fakultas Hukum Mama sama Papa, jadi saya ikuti gitu. Nah, ketika saya belajar di Fakultas Hukum, saya tidak bisa berbohong dengan diri sendiri kalau saya tetap senang dengan dunia psikologi. Makanya sembari kuliah Fakultas Hukum, saya terus membaca buku psikologi. Kemudian saya menikah, suami menginginkan saya menjadi seorang pendidik. Saya ambil kuliah lagi hmm, atau mengajar, akta 4 selesai. Kemudian saya mengajar 10 tahun di SMK Yudya Karya Magelang, yang mana sekolah itu juga hasil karya keluarga besar dari orang tua saya. Jadi hmm, sekolah swasta terbesar di Kota Magelang, swasta terbesar di Magelang. ya, 10 tahun saya belajar di sana, kemudian suami menginginkan saya mengajar dunia anak-anak, saya ambil kuliah lagi PAUD, jadi ya. detailnya SHSBD ceritanya seperti Hmm. itu. Oh ya, Mbak Ajeng, mic-nya Ya, mungkin kalau dilepas bisa lebih jelas tuh suaranya. Coba. Kalau nggak pakai oke. handsfree, bisa ini nggak kira-kira? Coba dilepas saja. Kita coba ya, Mbak Ajeng ya. Oke. Sekarang jelas Nah, saya lebih lepas. jelas kayaknya. Coba, Mbak, cek. Cek suara. Ya, halo, cek cek. Oke, oke. Nah, biasanya lebih lancar ya kalau tanpa ini ya, apa, earphone. Nah, sedikit cerita dong Mbak Ajeng background ini background profesi ya.
Dulu sebelum Iya. memiliki banyak usaha seperti ini, selesai kuliah itu apakah sempat bekerja atau mungkin langsung jadi entrepreneur atau mungkin ada aktivitas yang lainnya? Ya, sebelum jadi ketika saya kuliah saya udah senang cari duit nih, cari duit sendiri. Kemudian saya berpikir apa sih kerjaan yang notabene bisa menghasilkan uang. Kemudian orang tidak mengetahui tentang diri saya bisa membuat orang lain senang, tapi saya juga punya penghasilan sendiri. Waktu itu ketika kuliah saya berpikir seperti itu. Banyak pekerjaan yang harus menampilkan person pribadi kita di hadapan umum. Sementara saya aslinya dulu orang pemalu, Pak. Jadi nggak bisa saya tampil di depan publik gitu berlama-lama. Jadi saya pikir berputar otak, akhirnya saya menemukan bidang pekerjaan menjadi penyiar radio. Nah, di situ, Wow, nah, wow. Radio apa tuh, Mbak? Pendawa FM Magelang. Oh. Di FM. Jadi ketika saya Oh iya, penyiar, sorry Mbak. Suaranya ada masukan kurang jelas nih katanya. Berarti kita coba pakai mic lagi. Mic-nya udah dilepas belum tadi? Mic-nya. Tadi sudah, sekarang saya pasang lagi. Coba dipasang lagi. Pasang lagi coba. Sudah saya pasang. Agak deketin mic-nya ke mulut. Oke. Jelas nggak ya Pak Hermansyah? Jelas ya. Mungkin ini ya. Mungkin sinyalnya mungkin ya. Sinyal bisa juga faktor sinyal ya. Iya, di sini sinyalnya kurang bagus. Oh, gitu, Pak. Pakai Wi-Fi atau data nih, Mbak? Mobil data? Enggak pakai Wi-Fi. Oh, iya. Enggak apa-apa. Kita coba semaksimal mungkin ya. Oke. Berarti dulu sempat jadi penyiar radio nih sebelum jadi pengusaha ya? Iya. Berapa lama itu, Mbak Ajeng? Ketika 6 tahun saya jadi penyiar radio. Oh, gitu. Wow. Berarti banyak fansnya juga waktu jadi penyiar ya? Oke, keren. Terus Mbak, setelah dari penyiar itu, naik karir lagi kemana? Loh, kenapa? Kok masuk ke rumah kok bilang nggak mau makan? Nanti pingsan loh. Oke. Selesai mute. Apa ya? Di mute. Iya. Oke, sebentar, ada bocor tadi. Oke. Nah, kamu kan makan malam. Lanjut. Oke, penyiar radio sambil saya kuliah. Kemudian dari penyiar radio saya nyambi jadi controlling juga, controlling di radio juga. Jadi pekerjaan saya double, jadi penyiar sama jadi controlling. Jadi saya habiskan waktu saya dari pagi sampai malam. Nggak ada tuh kesempatan untuk saya bulan-bulan seperti teman-teman yang lain kala usia itu gitu. Jadi saya udah benar-benar menikmati kehidupan saya, berangkat pagi untuk belajar, kemudian sampai siang, kemudian sore sampai malam saya bekerja, paginya lagi saya udah berangkat lagi untuk kadang kuliah, kadang bekerja, nanti berangkat terus rolling. Jadi waktunya udah habis benar-benar untuk pekerjaan gitu. Iya. Nah, sekarang kan Mbak Ajeng di Magelang tuh punya sekolahan ya. Dan bocorannya nih yang kita dengar sampai istilahnya turah-turah siswa nih, kelebihan siswa. Ya, nah apa nih hubungannya dengan Personality Plus? Dan mungkin bisa cerita sedikit kapan pertama kali Mbak Ajeng mengenal ilmu Personality Plus atau membaca buku Personality Plus-nya mungkin? Oke. Kalau buku saya kuliah ya Pak Hermansyah, karena memang awal dulu ketika awal kuliah saya mulai suka dengan buku psikologi termasuk Personality Plus. Kebetulan papa saya juga ada buku itu. Kemudian ada buku-buku karya Dale Carnegie yang saya suka. Kemudian Kay Ellenberg itu buku-buku luar yang mengandung pengetahuan ya, terutama di bidang personality. Kemudian
secara tidak langsung ketika saya ikut pelatihan Pak Hermansyah nih, saya lupa tahunnya. Pertama kali saya ikut, Pak Hermansyah memperkenalkan buku Personality Plus kan pada open mic-nya. Kemudian saya ingat papa saya di rumah punya buku itu gitu. Terus saya mulai ke replay lagi, pernah sekilas membaca. Semakin saya pelajari, semakin menarik gitu kan. Nah, hubungannya dengan sekolah yang kita dirikan itu menjadi salah satu senjata ampuh nih untuk saya menggait siswa. Kemudian pemasaran atau marketing kepada wali murid. Jadi marketing itu mungkin sekilas saya akan cerita tentang sekolah. Sekolahnya sekolah apa nih Mbak? TK atau SD Mbak? Kita ada sekolah TK, ada sekolah SD, TK dan SD. Oke. Sekolah kita dirikan tahun 2016. 2016? Bulan Januari itu baru peletakan batu pertama. Bulan Januari. Sementara sekolah IT yang lain bulan Januari sudah buka pendaftaran. Kita gedung tidak ada, murid tidak ada. Kita hanya punya waktu 6 bulan untuk bisa mendapatkan siswa. Kemudian menyelesaikan gedung. Akhirnya saya pakai marketing dengan cara saya sendiri. Cara saya sendiri, jadi saya dalam 1 hari memasang patok, saya harus mendatangi 8 sekolahan maksimal. Saya kasih maksimal 8, kemudian minimal 3 sekolah. Dan saya harus terjun langsung untuk mencari mangsa gitu ya, bahasanya mangsa. Saya calon cari siswa mangsa. Calon siswa, saya harus bisa meyakinkan wali murid nih kalau aku punya sekolahan meskipun gedungnya belum ada sama sekali, belum berdiri, baru peletakan batu, tapi saya udah berani jual seperti itu. Kemudian jaringan selanjutnya adalah saya menggunakan jaringan pertemanan. Jadi teman-teman itu saya manfaatkan. Relasi ya Mbak? Relasi atau teman di Facebook atau WA teman, gitu? Teman ketika saya kuliah di PG PAUD, otomatis kan mereka sudah pada sekolah punya pencoan ngajar gitu kan. Itu saya masukin untuk saya bisa menggait dapat murid SD. Sementara tahun 2007 itu saya sudah masuk di grup Himpaudi. Saya kembali masuk ke situ untuk mendapatkan murid TK. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian saya juga memanfaatkan fasilitas handphone ya. Via grup itu saya berani menampang lah ibaratnya dengan gedung, cuman gambar doang Pak ceritanya. Gedungnya nggak ada, cuman gambar arsitek itu saya jual gitu aja. Saya jual. Gambar 3D-nya gitu ya? Iya betul. Saya jual ke wali murid dengan keunggulan seperti ini dan target itu harus bisa saya capai gitu. Nah akhirnya saya belasuk-belasuk kadang-kadang sampai kesasar-sasar nih Pak. Cuma jual leaflet itu, saya jual leaflet itu sampai kesasar-sasar, sampai ke gunung-gunung, pucuk-pucuk itu saya lakukan sendiri. Di kota saya lakukan, di kabupaten, sampai ke desa-desa saya nggak peduli siapapun, yang penting membaca leaflet yang kita buat. Gitu yang saya lakukan. Akhirnya jadi betul-betul kolerisnya ini Mbak ya, action ya? Iya. Jadi sedikit informasi nih untuk sobat personality. Jadi Mbak Ajeng ini personalitinya koleritis melankolis. Nah, koleris itu salah satu kelebihannya dia percaya diri, pede, ya, dan dia pekerja keras. Tadi kan kita dengar ceritanya hanya modal gambar 3D, ya, tapi udah bisa jualan. Dan nah kita dengar ya hasilnya. Gimana Mbak di tahun pertama buka itu langsung kelebihan siswa atau gimana, sesuai target atau gimana? Oke. Tahun pertama untuk siswa SD saya hanya menarget 15 orang anak karena kita kelasnya tafrid, jadi nggak boleh banyak-banyak. Nanti kesusahan kalau banyak. Itu untuk SD-nya saya target 15. Kemudian untuk TK-nya waktu itu saya target 20 per kelas dengan 2 orang guru masing-masing kelas. Ternyata target yang saya cover terpenuhi. Jadi yang SD dapat 15, saya bisa dapatkan 16. Kemudian yang TK saya targetkan 20, saya mendapatkan 35. Wow. 35 anak. Jadi sisa 15 yang TK
yang SD hanya sisa 1. Itu awal pertama. Jadi Iya. Jadi pekerjaan sedikit saya nih, waktu Mbak itu, Ajeng. Sedikit saya kasih masukan ke teman-teman. Jadi teman-teman sobat personality, koleris itu dia semuanya bisa dikerjakan. Jadi beliau ini owner, ya kepala sekolah, yang ngerangkap marketing, ya kan, dan ngajar yang juga, rakap satpam. dan itu bisa dilakukan dan sampai kelebihan siswa. Nah itu kelebihan dari personality koleris. Lanjut Mbak Jan ceritanya. Masih tambah satu lagi Pak Hermansyah, Iya. plus jadi seorang satpam. Jadi Oh gitu. saya juga mengamankan anak-anak saya. Kebetulan sekolahnya itu tanpa pagar sama sekali. Ketika sekolahnya jadi nggak ada pagar, sebelahnya sawah, depannya pinggir jalan. Jadi saya harus ekstra yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi owner, yang menjadi guru, yang menjadi satpam. Itu saya lakukan, yang menjadi marketing juga. Dan saya bisa menjalankan itu semua tanpa ada beban sama sekali. Saya enjoy happy gitu. Terbukti ya, koleris itu penuh percaya diri dan serba bisa. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang trik selanjutnya, step kedua, ketika saya akhirnya sudah punya siswa, saya memanfaatkan wali murid untuk mencari murid. Jadi dengan imbalan, siswa. Iya, betul sekali. Satu orang tua, kalau bisa mencari satu siswa, maka SPP-nya akan saya potong 50%. Oh iya? Jadi kalau kamu dapat 2 siswa untuk sekolah saya akan gratiskan 100%, 1 bulan. Mantap, Nggak usah mantap bayar. itu. Iya. Mantap. Dan itu Itu perlu memang ditiru tuh taruhan. Taruhan. Iya, taruhan. Iya, Dan ya. orang tua, ibu-ibu kebetulan semangat sekali nih, lumayan bisa buat beli bedak, buat beli lipstik gitu kan, sisa uangnya separuhnya. Jadi mereka semangat gencar dan saya benar-benar memberikan reward ketika mereka berhasil mencarikan siswa untuk saya. Target selanjutnya saya buka di level lipat 2 kalinya dan semuanya tercover alhamdulillah. Sampai ke detik terakhir kemarin. Sekolah kami, sekolah baru nih Pak Hermansyah, saya sudah menduduki ranking ke-8 sekolah dengan jumlah siswa terbanyak nomor 8 se-Kecamatan Bungkit. Keren. Ya. Kemudian top. di Terus pandemi ngomong-ngomong, COVID gedungnya kali ini, jadi nggak Mbak tuh? Pas mulai belajar udah jadi belum gedungnya? Sudah jadi, tetapi belum sempurna. Cuman bisa buat atap aja. Belum ada polesan-polesan. Oh, gitu? Jadi selama anak belajar, tukang juga ada terus jalan gitu. Tapi meja kursi sudah ada pas pertama? Sudah. Sudah. Oh iya? Iya. Lantai udah jadi lantai? Lantai sudah. Cuman polesan-polesan tidak ada dinding, nggak ada kaca, belum ada, masih bolong-bolong, lubang-lubang. Jadi anak-anak belajar, tukang juga sambil kerja, sedikit terganggu, tetapi semua bisa berjalan gitu. Wow, itu teman-teman kelebihan koleris tadi, kita sama-sama belajar ya, bisa mengkondisikan di situasi apapun, ya di situasi apapun. Jadi bagi teman-teman yang umpamanya di satu usahanya atau sekolahnya kesulitan cari siswa dan sebagainya, coba cari guru yang personality koleris dan minta si koleris ini yang bergerak gitu. Insya Allah hasilnya juga luar biasa. Nah Mbak Ajeng nih, ini kan sekolah sudah berdiri 4 tahun ya, 4 tahun ya. Nah, pada saat pandemi ini terjadi, kita sudah banyak mendengar banyak sekolah yang nggak bisa beroperasi, bahkan akhirnya harus merumahkan gurunya, terutama yang swasta. Terus juga bahkan ada yang tutup total, gitu kan ya. Nah, kalau punya Mbak Ajeng sendiri, kan Mbak Ajeng swasta nih kan ya? Swasta ya? Iya, betul. Nah, itu gimana nih kondisinya dengan terjadinya halnya COVID-19 ini? Nah, ini sangat-sangat, ya alhamdulillah Pak Hermansyah. Jadi, COVID itu kan tanggal 16 Maret, kita kan sudah nggak boleh KBM nih, 16 Maret 2019. Kebetulan 2020. sekali, 2020. Kebetulan sekali, Januari saya sudah tutup pendaftaran sekolah dan saya mendapatkan murid
sekecamatan mungkin yang tercover paling tinggi saya di sekolah kami gitu. Jadi Wow. Januari itu saya sudah buka pendaftaran sehingga ketika ada COVID saya sudah aman. Bahkan anak-anak saya sudah bayar semua Pak Hermansyah. Separuh lebih mereka sudah membayar dari total biaya masuk. Jadi saya belajar dari pengalaman kemarin. Ketika Iya. anak-anak saya masuk, saya memberi waktu mulai Juli untuk bayarkan cicil angsuran Juli sampai dengan Desember. Tetapi berdasarkan pengalaman saya kemarin, akhirnya Januari saya sudah mulai buka, Februari wali murid sudah harus bayar. Sehingga Juli ajaran baru mereka sudah lunas semua. Jadi saya tidak ada masalah dengan keuangan, saya tidak ada masalah dengan jumlah murid, dan saya mendapatkan murid paling penuh dari target yang kita capai. Jadi satu kecamatan mungkin itu disuruh laporan ke dinas berapa target yang dia mau dapat siswa, kemudian berapa yang sudah masuk. Alhamdulillah sekolah kami target tercover, murid masuk semua, uang masuk, bahkan sampai detik ini pembayaran SPP lancar jaya Pak Hermansyah. Alhamdulillah. Karena saya menggunakan sistem, setiap 1 minggu sekali orang tua harus hadir ke sekolah untuk mengambil tugas. Jadi mengambil tugas dan mengembalikan tugas, sehingga di situ saya bisa narik uang SPP. Ayo kumpulkan tugas, ambil tugas, ini bayar SPP, besok kembalikan lagi 1 minggu lagi. Jadi lancar semuanya. Alhamdulillah. Jadi intinya dengan kondisi COVID pun masih siswa cukup banyak, bahkan berlebih mungkin ya Mbak ya. Januari malah udah tutup ya? Alhamdulillah. Sudah, Alhamdulillah ya. Januari sudah tutup. Bahkan untuk tahun depan saya sudah inden Pak Hermansyah yang akan sekolah. Iya. Udah berapa siswa inden? Dapat 6 siswa yang inden untuk TK-nya. 6 siswa. Wow. Hebat, luar biasa ya Kolerisa. Beruntung sekali nih pasangannya Mbak Ajeng nih punya istri sehebat Mbak Ajeng nih. Iya, udah apa, good looking, pinter, terus apa, cari duitnya juga jago. Wow, gitu ya. Beruntunglah yang mendampingi Mbak Ajeng ya. Ya aja itu Pak Hermansyah. Kita kembali ke topik lagi nih ya, topik lagi. Nah tentunya Mbak Ajeng dalam hal menghadapi calon orang tua calon siswa, ya tentunya kan mengenal beberapa karakter ya. Mungkin ada yang karakternya sanguin, ada yang koleris, atau mungkin melankolis, atau flekmatis, gitu kan ya. Ada nggak cerita yang cukup menarik atau berkesan gitu, tantangan-tantangan pada saat berhadapan dengan berbagai macam watak calon orang tua calon siswa ini? Ada cerita lucu juga, tapi juga bikin jengkel ya. Jadi waktu itu setiap kali saya ada di lapangan, saya tidak pernah mengatakan kalau saya adalah owner dari sekolah Hafiz Quran. Jadi saya selalu menyampaikan, mbaknya siapa? Saya hanya seorang marketing. Tinggal di mana? Di Candi Mendut. Saya sampaikan seperti itu. Oh, ini sekolah baru ya? Yang punya itu Bu Syafi'i kan? Nama mertua saya ya. Dia sebut nama mertua saya. Saya bilang, iya Bu Syafi'i. Saya kenal loh sama anaknya, yang perempuan yang suka nganter-nganter itu, kalau ada acara apa-apa dia yang sering bawa mobil nganter ibunya ke sana sini. Oh iya, dia kan orang Magelang kan? Iya, saya bilang seperti itu. Terus kalau menantunya yang satu saya nggak kenal tuh orang mana, orang Purworejo Bu. Saya kan bilang, padahal yang dimaksud si ibu itu kan saya, ada di depan mata gitu. Tapi dia tidak mengenali saya karena saya hanya menyampaikan saya seorang marketing. Kemudian saya dandanannya ya dandanan seperti marketing juga gitu supaya orang itu percaya ketika saya jualan. Dia nggak tahu kalau saya adalah ownernya. Dari situ saya menghadapinya dengan welcome. Sorry Mbak Ajeng, sebentar. Handphonenya dipegang ya Mbak Ajeng ya? Di handphone dipegang atau diletakkan aja? Dipegang. Coba diletakkan mungkin diganjel apa gitu.
mungkin dia Ah, pada saat goyang itu ininya terganggu mungkin frekuensinya. Coba seperti ini. diletakkan. Ya, iya Udah, coba lepas. Lepas tangan, Mbak. udah saya. Nah, kayak gini lebih kelihatan cantiknya itu. Iya, beruntunglah suaminya. Oke, lanjut Mbak Ajeng. Jadi cerita Ya, lucu tadi menarik sendiri ya. Dia ngomong kenal padahal orang yang dia kenal di depan dia kan ya. iya betul. Jadi saya, ya sudah, yang penting saya welcome, maksud dan tujuan saya jualan gitu kan, marketing. Saya tetap Iya. sopan, senyum, walaupun sebenarnya hati saya, ih gemes gitu kan, tapi saya tetap senyum aja. Heeh. Jadi dan dia marah-marah tuh, dia bilang, ini kan udah ada sekolahan di TK-nya, udah ada SD-nya, nggak mungkin sekolah di tempatnya situ gitu kan. Terus saya bilang, nggak apa-apa ibu, nggak sekolah nggak apa-apa. Ibarat orang jualan bakso kan menunya macam-macam nih, ada bakso granat, ada bakso urat, ada bakso halus. Nanti tergantung selera customer, pembeli, tergantung selera orang tua. Jadi saya cuma titip ini aja, tolong sampaikan ke wali murid gitu. Hmm, Tapi hmm. setelah saya keluar, saya berpikir lagi, belum tentu apa namanya leaflet yang saya bawa kan disampaikan ke wali murid. Makanya saya masih nongkrong tuh di depan sekolah. Begitu sekolah bubar, saya langsung kasih leafletnya Pak ke wali murid. Hmm. Jadi nyadangi kalau kalau sana nggak mau memberi kan saya udah jualan duluan gitu. Jadi Hmm. ya alhamdulillah tetap ada siswa yang masuk dari sekolah yang tadi sudah dibilang nggak mungkin ada yang masuk, ternyata justru pada masuk ke tempat saya karena saya udah jajar di pinggir Alhamdulillah. jalan gitu. Iya, iya, iya. Berarti kepala sekolahnya tadi koleris juga tuh? Iya, koleris. Koleris Hmm. linguinis. Iya, jadi dia berapi-api, belum membaca udah menolak mentah-mentah, nggak tahu ini yang dijual apa gitu. Jadi saya senyum aja, nada saya juga cukup datar. Terus dia cerita apa-apa ya saya cukup menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya sampaikan suatu saat saya akan kembali lagi ke sini Ibu untuk tawaran lomba mewarnai gitu supaya dia Hmm, welcome hmm. lagi ke saya. Jadi saya Hmm. sebelum pamit saya udah memberikan pesan lagi bahwa suatu saat saya akan hadir kembali. Ceritanya Hmm. seperti itu. Oke. Terus Mbak, yang cerita lain tentang mungkin begitu si anak udah masuk sekolah, terus mungkin ada Iya, orang tua yang usul atau komplain gitu, dengan berbagai macam iya, karakter. Mungkin ada cerita lagi, iya. pernah menghadapi yang melankolis mungkin, atau yang koleris, atau Ada. yang flekmatis. Monggo, Mbak. Iya. Jadi ceritanya ada beberapa wali murid yang ketika anaknya sudah sekolah, dia minta walk out pindah gitu kan dengan berbagai alasan. Ya. Kemudian orang tuanya non sewu nadanya sudah mulai meninggi, kemudian tipe orangnya saya juga udah paham nih senjatanya Pak Hermansyah saya pakai. Ini katanya orangnya sanguinis, kita harus yeser-yeser gitu Oh, kan yang Pak waktu kalau itu fotonya sanguin. dikirim ya? Saya juga agak lupa kayaknya iya. Hmm. Terus eh, ya sudah saya serahkan dulu ke wali kelasnya. Saya sambil Ya. ngetes anak buah saya, bisa nggak kamu ngedelik ketika ada siswa yang akan keluar? Bisa nggak kamu bernegosiasi? Bisa nggak kamu meyakinkan kembali kepada wali murid yang notabene dia sudah akan walk out? Saya beri kesempatan. Ternyata nggak bisa, Pak, nggak bisa. Kemudian Hmm. ketika mereka sudah tidak bisa, saya yang turun lapangan. Saya gunakan ilmu dari Pak Hermansyah, dari Bu Dwi. Saya lihat dulu mata dia, senjatanya kan mata nih, mata kan bisa bicara ya Pak ya. Ya. Makanya saya lihat dulu, oh ini matanya yang berapi-api, oh ini mata sendu, oh ini mata nggak tegaan, kan saya udah bisa baca gitu. Terus nada atau intonasi juga saya pegang. Oh ini karakternya dia lemah lembut, oh ini Mm-mm. karakternya dia berapi-api, oh ini karakternya dia apa namanya ambisius. Itu sudah saya rekam dulu. Kemudian setelah mereka menyampaikan unek-uneknya, baru saya mulai masuk perlahan menggunakan uh, ilmunya jenengan. Jadi ketika Hmm. lawan saya adalah koleris, saya harus seperti apa, lawannya flekmatis, saya harus seperti apa, itu langsung saya terapkan.
Dan hasilnya yang mau keluar nggak pada jadi keluar Pak setelah ketemu saya. Jadi banyak Alhamdulillah. sekali. Iya, Jadi kerasa banyak banget ya Mbak, sekali. manfaat dari Iya, Personality Plus itu kerasa banget ya? iya, ngerasa Oke, oke, sekali. Ya, oke, saya oke. senang sih. Yang tadinya Karena mau langsung saya keluar, jadi tidak aplikasikan. keluar. Iya, Bahkan bisa ini yang mungkin, tadinya bisa ngebantu promosi juga mungkin kadang-kadang mereka. iya, iya, seperti itu. Terus saya juga terapkan kepada apa nggih, anak buah nggih. Di sini kan saya yang dituakan, jadi saya Mhm. harus bisa kepada anak buah saya. Mungkin ada teman-teman yang menurut saya Bu, di sini posisinya sama dengan saya, kepala, Mhm. tapi anak buahnya banggel-banggel gitu ya. Dinasehati susah, terus ini itu malah sok pintar, sok yes gitu kan. Anak zaman sekarang kan kebanyakan seperti itu. Iya. Itu kalau saya punya trik sendiri nggih. Jadi untuk menjadi seorang kepala sekolah yang disegani kan kita memang harus kembali kepada pribadi kita dulu, pribadi Iya, kita. betul. Jadi Betul. kita sedikit bicara kepada anak buah kita, sedikit Ya. bicara, tetapi etos kerja yang kita perlihatkan kepada mereka. Orang bijak Hmm. mengatakan 1000 kata tak akan ada arti tanpa sebuah teladan. Oke, Kemudian betul. saya lebih kepada memberikan teladan kepada anak buah saya. Percuma kita Hmm. banyak ngomong, tapi nggak ada teladannya, mereka nggak akan pernah bisa melaksanakan itu. Tetapi ketika kita memberi teladan, sedikit kita menegur, mereka akan sungkan dengan kita. Hmm. Ada juga yang mengatakan ilmu padi kian menunduk, kian berisi, ternyata luar biasa. Jadi Iya, semakin iya. kita berilmu, kita semakin menunduk. Kita lihat aja anak-anak kita, maksudnya Hmm. guru-guru kita itu seperti apa. Mereka banyak bekerja atau banyak bicara. Nah, di situ nanti baru saya akan memberikan masukan kepada anak-anak saya. Kemudian yang kedua, trik saya adalah jangan marah pada anak buah yang salah, tetapi Hmm. beri dia Jadi yang salah pengarahan jangan dan dimarah? petunjuk benar. Iya, dan saya melakukan itu dengan anak-anak saya ketika saya ada di SMK. 10 tahun ada saya di sana, di SMK, sampai anak-anak itu bilang, "Ibu jangan ngajar guru PPKN." Lah terus suruhnya jadi apa? Jadi guru PP Ya, aja Ibu enak kalau diajak sharing gitu kan. Anak-anak ya. seperti itu. Terus saya bilang, "Udah Mas, guru BP-nya udah ada sendiri, kamu bisa sharing meskipun saya guru kewarganegaraan tapi saya bisa dijadikan tempat sharing buat kamu." Jadi di SMK, kemudian kepada guru-guru ketika mereka melakukan kesalahan, jangan pernah kita marah. Karena Hmm. amarah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru ketika kita marah, Setuju, Mbak. Setuju itu banget itu. yang rugi kita. Kita ketika marah, itu kan di dalam hadis juga nggak boleh ya, la taghdab wa la tahzan, janganlah kamu marah bagimu surga. Maka Iya. itulah pengingat kita. Ketika kita tidak marah, maka surga semakin dekat dengan kita. Kemudian Amin. ketika kita Amin. marah, detak jantung kita akan semakin meningkat lebih cepat. Betul, Tekanan betul. darah kita akan naik. Kemudian kita akan nampak lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Itu ketika kita marah. Kemudian Hmm. yang kita marahi itu malah jengkel. Dan jengkel ini akan menjadikan tambahan dosa kan. Kemudian mereka tidak akan merubah seperti apa yang kita mau ketika mereka jengkel. Sehingga berilah dia pengarahan dan petunjuk mana jalan yang benar. Lakukanlah ini, kau salah. Jadi jangan lakukan itu, yang benar adalah seperti ini, silahkan kau lakukan. Jadi itu Iya. yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Kemudian yang tips ketiga, datang lebih awal ke tempat kerja. Jadi Hmm. ketika kita datang lebih awal ke tempat kerja, misalkan jam 7 kurang seperempat sudah masuk, maka jam 6 saya sudah harus keluar dari rumah. Meskipun Oh jarak rumah iya? ke sekolah itu Jadi Mbak Ajeng hanya selalu datang dekat duluan ya? ibaratnya. Ya, saya usahakan untuk datang lebih dulu daripada guru-guru yang lain. Iya kan Kenapa saya kadang-kadang datang kalau lebih bos itu malah dulu? datang belakangan biasanya. Nah, ini bosnya beda Pak Hermansyah. Hebat, hebat, hebat. Bosnya beda. Jadi, Wow. kenapa saya datang lebih awal ke tempat kerja? Yang pertama, menumbuhkan semangat
untuk diri saya sendiri. Ketika pagi udara masih sejuk, suasana tenang, saya damai, saya siap untuk melakukan segala aktivitas. Kemudian yang kedua, saya memberi teladan kepada anak buah. Ini loh, bos datang awal, yuk jangan datang siang, tapi datanglah bersama-sama. Kita menyambut siswa, bukan kita disambut oleh siswa. Betul, Jadi betul. jangan sampai nanti kita salah. Kita datang, siswanya yang menyambut. Itu bahaya, Pak, kalau seperti Iya, itu. betul, betul. Kemudian yang ketiga, kenapa saya datang lebih awal ke tempat kerja? Supaya saya bisa memonitoring karyawan saya yang malas. Jadi karyawan, kalau dibilang kamu datang terlambat, enggak, saya lebih dulu tuh, biasanya saya gasik. Ya kan saya duduk di dalam lebih dulu daripada kamu. Jadi ketika mereka datang terlambat, mereka nggak bisa dong membantah dengan saya karena saya lebih datang duluan. Saya tahu anak buah saya yang sering datang telat siapa, tanpa saya harus marah. Jadi kamu datang jam sekian. Nah, saya datang jam sekian. Kamu benar atau salah? Udah seperti itu, dia akan menilai benar atau tidaknya. Kemudian yang keempat, ketika kita menjadi kepala sekolah atau manajer atau siapapun yang diunggulkan, kita harus bisa menempatkan posisi diri kita sebagai seorang karyawan. Karena ketika kita bisa menempatkan posisi kita sebagai orang bawah, ketika kita mengambil keputusan, insya Allah nanti bisa berlaku untuk semua. Tidak hanya untuk bos senang, tetapi juga untuk karyawan. Oh, karyawanku juga ngerasain hal yang sama. Aku tahu porsinya, ketika dia susah, aku juga bisa merasakan. Ketika dia senang, aku juga ikut senang. Jadi di situ tidak semua manajer itu punya kepekaan rasa sampai ke tingkat bawah. Oleh karena itu, pada zaman Belanda dulu, seorang controlling itu gajinya lebih besar daripada seorang manajer. Karena apa? Dia bisa turun lapangan, dia mengetahui banyak hal, dia bisa menyampaikan itu kepada si bos. Jadi peran kita sebagai seorang kepala itu tidak hanya status saja, tetapi benar-benar menjadi seorang controlling yang handal sehingga nanti anak buah merasa benar-benar sungkan kepada kita. Oh iya ya, bosku saja seperti itu. Aku malu kalau seperti ini. Itu secara otomatis akan seperti itu. Luar biasa nih, Mbak. Sobat Personality ini ilmu tingkat tinggi nih. Tingkat tinggi leadership-nya. Mungkin suatu saat kita perlu ngundang Mbak Ajeng untuk seminar live nih, Mbak. Ini keren banget nih. Jadi seputar parenting. Mungkin nanti kita atur deh jadwalnya. Jadi saya rasa banyak teman-teman kepala sekolah atau pengawas atau mungkin ya bukan hanya kepala sekolah sih, seorang tua juga kalau dia paham karakter anaknya. Tadi bagus banget kalimatnya, jangan marah karena marah malah membuat cepat tua ya, Mbak ya. Iya. Gitu ya. Pantesan Mbak Ajeng awet muda banget nih, seperti mahasiswa. Padahal anak udah berapa, Mbak? Anak 2 kelas 5 sama kelas 4. Usia sudah hampir 40 tahun, Pak Hermansyah. Oh gitu. Iya. Tapi masih kelihatan seperti mahasiswa. Kalau dilihat dari sedotan. Gitu ya. Oke. Nah, Mbak Ajeng nih, ada nggak pengalaman, kan guru-guru zaman sekarang ini kadang-kadang dalam tanda kutip gitu ya, tidak seperti guru-guru zaman dulu. Kalau guru-guru zaman dulu itu ya dengan kepala sekolah itu respect, hormat. Kalau sekarang kita banyak dengar cerita kadang-kadang ngelawan gitu, dalam tanda kutip nih, ngelawan atau mungkin tidak bisa sinkron dengan kepala sekolahnya. Di sekolahnya Mbak Ajeng, ada nggak pengalaman seperti itu, terus Mbak Ajeng bisa handle dengan mungkin ngasih makanan egonya atau personalitinya? Ada sih yang seperti itu, misalkan karyawan merasa dia benar nih posisinya, jadi saya kasih kesempatan dulu kepada yang bersangkutan, silakan sampaikan gagasannya apa. Padahal sebenarnya yang dia lakukan itu saya udah tahu dia salah, tetapi dia masih kekeh dengan egonya kalau dia benar.
Jadi saya tidak akan memvonis kamu salah, tidak. Tapi saya beri kesempatan untuk dia memberikan paparan. Coba ceritakan kronologinya seperti apa. Seperti ini, kemudian win-win solusinya bagaimana? Saya tanya dulu, seperti ini. Oke, kalau win-win solusinya seperti itu, maka dampaknya akan timbul seperti ini. Sudah siap mendengar win-win solution saya? Iya, Ustazah. Oke, win-win solution saya seperti ini, A, B, C, D, E, F, Z ibaratnya. Kemudian setelah selesai saya memaparkan, mereka melongo kan, melongo baru setelah itu, Ustazah, berarti kita harus banyak belajar ya sama Ustazah Ajeng gitu, masalah tentang psikologi, tentang bagaimana kita menangani customer, orang tua. Terus saya sampaikan, ya silahkan kalau memang berkenan boleh. Saya tidak akan memaksa untuk jenengan belajar kepada saya, karena belajar itu adalah kesadaran diri. Sesuatu yang dilakukan penetrasi masuk dipaksakan itu hasilnya akan pernah baik, tetapi sesuatu yang muncul dari dirimu sendiri keluar, kamu sadar sendiri, maka itu yang akan bertahan selamanya, yang saya sampaikan. Iya, wow. Kasusnya cuma seperti itu. Ya. Keren. Menarik banget sharing dari Mbak Ajeng di akhir waktu kita nih, Mbak. Apa mungkin pesan atau saran kepada sobat personality? Karena kan teman-teman yang pernah belajar personality ini ada yang langsung mempraktekkan, tapi ada juga yang belum sempat mempraktekkan. Seperti itu. Iya. Nah, dengan adanya forum ngobras mentor kepribadian ini, kita saling sharing, saling berbagi cerita, yang tadinya mungkin belum sempat praktek, belum kepikiran, dengan mendengar cerita alumni yang lain, ya, atau mungkin penggiat atau orang-orang yang mempraktekkan pengembangan diri, akhirnya termotivasi untuk praktek juga. Nah, saran Mbak Ajeng apa nih untuk teman-teman sobat personality dan mungkin yang belum pernah belajar personality, belum sempat belajar personality, mungkin pengen tahu betul nggak nih personality bermanfaat sekali untuk kehidupan, baik itu rumah tangga, terus usaha, karir atau apapun gitu. Monggo Mbak Ajeng, apa nih pesan dan kesan untuk teman-teman? Pesan saya nih untuk teman-teman, yang pasti jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena pengalaman dari saya pribadi, dulu saya adalah seorang yang satu tidak percaya diri, kemudian dua tidak mau bersosialisasi, tiga males kalau suruh belajar nih baca-baca apalagi. Ternyata ketika kita bisa menemukan orang yang cocok, bisa memberi motivasi dengan kita, ketakutan saya yang 3 macam tadi, tidak percaya diri, nggak mau bersosialisasi, nggak suka membaca-baca, nggak udik lah, boleh dibilang udik, sirna semua. Karena ada motivasi yang luar biasa nggih. Orang katakan kalau kita ingin maju, ya kita harus berani mencoba meskipun ada 1000 kegagalan di hadapan kita. Saya kasih sampel satu aja, penemu KFC, itu saya lupa namanya, dia baru berhasil menemukan olahan ayam KFC menjadi selezat ini setelah dia melakukan 1010 kali percobaan. Jadi dari situ kita bisa belajar luar biasa. Akhirnya sukses di depan mata selama ini setelah dia melakukan percobaan yang gagal, akhirnya diikuti dengan kesuksesan yang luar biasa. Oh iya, ini Kolonel Sanders ya kalau nggak salah namanya. Iya. Itu kakeknya Mas Wendy itu. Nah, luar biasa kan? Berarti kita harus terus mencoba. Terus yang selanjutnya manfaat ikut personality. Saya sendiri udah merasakan ya, ternyata saya mudah sekali untuk menggait, ibaratnya menggait mangsa nih, cari mangsa. Saya kan jualan, jadi marketing, jadi ilmu itu benar-benar saya terapkan, dan orang tua siapapun itu yang saya hadapi, mereka merasa nyaman ketika bicara dengan saya. Ini benar-benar
saya sendiri juga nggak tahu kenapa mereka bisa menyampaikan. Bahkan yang lebih heran, kita ketemu satu kali aja mereka bisa curhat masalah pribadi. Sementara di satu sisi, lah saya sendiri nggak punya tempat sampah, ini mau cerita ke siapa? Ke Pak Hermansyah mungkin ya, ke Bu Dwi ya. Iya, Jadi iya. yang sudah-sudah mungkin karena rasa nyaman yang mereka rasakan, orang mau daftar melamar kerja malah jadinya curhat dengan saya. Orang mau masukin anaknya sekolah malah ibunya curhat rumah tangganya. Orang mau apa namanya cerita tentang pekerjaan malah jadi sharing banyak dengan saya. Nah itulah kelebihan personality plus. Jadi di satu sisi saya juga menikmatinya, menikmati dalam arti kata, oh luar biasa ilmu ini. Semakin saya terapkan, semakin saya punya banyak relasi. Itu Pak Hermansyah. Iya. Wow. Thank you banget Mbak Ajeng, sharingnya luar biasa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pengelola sekolah atau kepala sekolah atau mungkin yayasan ya. Jadi cerita beliau ini di kondisi pandemi, tapi sekolahnya masih tetap bagus, terus SPP berjalan lancar pembayarannya, ya terus target siswanya juga masuk, bahkan sudah ada deposit tahun depan ya. Berapa siswa tuh Pak untuk tahun depan? Deposit tahun depan udah tahun berapa siswa? 6 ya saya. 6 ya? TK 5 atau 6 ya. Oke, itu luar biasa sekali. Bahkan sudah bayar itu Pak Hermansyah. Ya? Gimana Mbak? Tahun depan juga sudah pada bayar. Oh, yang tahun depan sudah pada bayar? Iya. Yang jadi siswa baru masuk tahun depan tapi sekarang udah bayar ini? Iya, dan itu atas kemauan orang tuanya sendiri. Bukan atas kemauan saya. Jadi dahsyat banget ya personality plus-nya untuk kemampuan mereka ya. Menegosiasi kepada wali murid itu. Jadi ilmu personality saya pakai untuk melakukan negosiasi kepada wali murid dan ternyata mereka oke, gak ada masalah gitu. Wow. Dahsyat banget nih. Strateginya Mbak Ajeng ini untuk dunia pendidikan ya. Orang berani bayar di muka belum sekolah. Kejadiannya memang seperti itu. Ya, ini perlu dicoba ya, teman-teman yang bergerak di bidang dunia pendidikan, perlu dicoba. Tadi sharing beliau keren banget. Ya, nanti moga-moga nih rekamannya berhasil, nanti kita upload di YouTube channel Mentor Kepribadian. Teman-teman bisa nonton ulang. Ya, tadi Mbak Ajeng ngasih 4 rahasia ya. 4 rahasia yang sangat luar biasa ya, dan berhasil dipraktekkan. Oke, ada pertanyaan nggak mungkin ya? Pertanyaan dari teman-teman? Oke, mungkin dibuka aja mic-nya yang ingin bertanya langsung dengan Bu Ajeng. Ada Teh Deti itu dari Sumedang tadi, apa itu pertanyaannya? Oh, cuman komen ya. Oke. Atau silakan yang mau bertanya angkat tangan. Jangan angkat kaki ya. Angkat tangan aja. Bisa langsung ngobrol dengan ini Mbak Ajeng nih. Ada? Ada yang resen? Belum ya? Oke, mungkin masih malu-malu, nggak apa-apa. Mbak Ajeng, thank you banget. Gimana, ada pesan? Iya. Oh ya, acara besok. Besok kita ada workshop, tapi khusus untuk pasangan ya, relationship atau suami istri ya, sama istri. Moga-moga nanti Mbak Ajeng sama suami bisa ikut juga, atau ada teman-teman yang lain yang mau ikut, nanti bisa hubungi panitianya, ada di Instagram Mentor Kepribadian. Ya, informasinya ada di Instagram Mentor Kepribadian ya. Dan
bagi teman-teman yang malam hari ini hadir, tapi mungkin agak terlambat check-in-nya, nggak masalah. Nanti rekaman ini akan kami upload di YouTube channel Mentor Kepribadian. Teman-teman bisa nonton ulang. Tapi jangan lupa dikasih subscribe-nya juga ya, sama loncengnya dihidupkan ya. Oke, itu ada Kang Rijaldi dari Bandung. Ini pengelola salah satu pesantren. Mau ada pertanyaan mungkin Kang Rijaldi dengan Bu Ajeng ya, sesama pelaku dunia pendidikan? Belum ya? Oke. Oke. Ada Bu Indar juga di sini kayaknya. Oke. Baik, Mbak Ajeng, sekali lagi Iya, terima kasih. Di sama-sama lain waktu dan Mas. kesempatan kita coba adakan mungkin seminar offline ya. Karena Ya. tadi ilmunya dahsyat banget untuk dunia parenting. Semoga diberikan kesehatan dan kita juga diberikan kelonggaran untuk Amin. acara-acara event offline ya. Baik Oke, sobat personality, sama-sama. terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan. Ngobras Mentor Kepribadian diadakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 19.45. Kita mengundang para pelaku-pelaku yang peduli tentang pengembangan diri ya, atau soft skill atau tentang psikologi. Baik Mbak Jeng, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.